Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Tampati, Ketua RW 06 Kelurahan Kebonsiri, Kecamatan Menteng, Kota Madia, Jakarta Pusat. Bahwa pada kesempatan ini saya memohon dukungan doa kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena sekarang ini saya telah ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik atas laporan pihak PT GLD Property, dalam hal ini MNC Group, di Polres Jakarta Pusat. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa selama ini saya sebagai Ketua RW mengemban tanggung jawab dan tugas untuk kepentingan warga, termasuk menjaga rumah ibadah yang ada di wilayah kami. Permasalahan adalah bahwa masjid kami, Masjid Al-Huriyah, yang dibangun di atas tanah wakaf seluas 590 meter, telah dilakukan pembongkaran dan dilakukan tukar guling oleh orang-orang yang mengatasnamakan pengurus yayasan, di mana orang-orang tersebut bukan orang-orang yang berdomisili di wilayah Kebonsiri, dan tukar guling yang mereka lakukan adalah dengan pihak pengembang, dalam hal ini PT GLD Property MNC Group. Adapun lokasi tukar guling yang mereka lakukan adalah di wilayah Jakarta Selatan dan di wilayah dekat wilayah Pasar Minggu. Bisa dibayangkan kami yang tinggal di wilayah Kebonsiri, Jakarta Pusat, masjid kami dibongkar, dilakukan tukar guling dan dipindahkan ke wilayah Jakarta Selatan. Agak sulit diterima dengan akal sehat. Namun itulah kenyataannya. Sebagai Ketua RW, saya punya tanggung jawab untuk memperjuangkan hal itu, termasuk para pengurus masjid yang pada waktu itu menolak. Namun selama ini hampir tidak mendapat tanggapan yang serius dari para pihak, bahwa upaya kami untuk mempertahankan masjid tersebut, kami melakukan upaya mengirimkan surat penolakan atas tukar guling yang kami kirimkan kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Agama, kepada Kapolri, kepada Majelis Ulama Indonesia, kepada Kapolda Metro Jaya, kepada Gubernur DKI, kepada Badan Wakaf Indonesia, dan juga kepada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan DKI, juga kepada Wali Kota Jakarta Pusat, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kapolsek Menteng, Camat Menteng, KUA Menteng, dan Lurah Menteng, dan juga kami kirimkan kepada pemilik MNC Group. Adapun perihal surat kami adalah penolakan tukar guling tanah wakaf Masjid Al-Huriyah. Penolakan ini kami lakukan dari tahun 2019 sampai pada tahun 2020. Namun Bapak Ibu sekalian, tragis bagi kami, upaya penolakan kami itu kami harus menelan pil pahit, di mana sekarang ini pihak PT GLD Property MNC Group telah melaporkan kami di Polres Jakarta Pusat, dan Polres Jakarta Pusat atas tuduhan kami melakukan pencemaran nama baik. Atas laporan tersebut, kami ditetapkan menjadi tersangka dan dipanggil pada hari Jumat 3 November besok. Status kami sebagai tersangka. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kami selaku Ketua RW maupun pribadi tidak sama sekali bermaksud mencemarkan nama baik. Tetapi yang kami lakukan adalah rangkaian daripada penolakan tukar guling tersebut, karena itu adalah tempat ibadah kami. Nah, dari hasil penelusuran kami, bahwa didapatkan bukti masjid kami dilakukan pembongkaran pada awal Desember 2020. Dilakukan pembongkaran, dan pada tanggal 5 Januari 2021, kami ulangi, pada tanggal 5 Januari 2021,
surat yang kami kirimkan kepada Menteri Agama telah mendapat jawaban dari Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Langsung ditandatangani oleh direkturnya, namanya Pak Tarmizi. Dalam poin surat disampaikan bahwa didapat fakta tanah wakaf seluas 595 meter telah yang di atasnya berdiri Masjid Jamil Al-Huriyah sudah dibongkar dan dipindahkan ke wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Poin 2, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku bahwa proses tukar menukar harta benda wakaf di luar kepentingan umum, kami tegaskan lagi, di luar kepentingan umum yang masuk dalam rencana tata ruang harus mendapatkan persetujuan dan izin dari Menteri Agama. Perlu kami sampaikan bahwa MNC Group PT GLD Property adalah swasta untuk kepentingan bisnis. Maka dari itu dia harus memenuhi ketentuan undang-undang yang mensyaratkan harus mendapat izin dan persetujuan Menteri Agama. Poin 3 dijelaskan berdasarkan pemeriksaan berkas permohonan tukar-menukar harta benda wakaf di Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama bahwa Natsir dan pihak penukar belum pernah mengajukan permohonan tukar-menukar harta benda wakaf kepada Menteri Agama. Cukup jelas di sini, masjid dibongkar di awal Desember 2020, Kementerian Agama menjawab bahwa hal itu belum ada izin. Nah, pada pertemuan 18 April kemarin di DPRD yang dihadiri oleh Badan Wakaf DKI Jakarta, dihadiri oleh Dewan Masjid Indonesia, ya, DKI Jakarta dan Jakarta Pusat, juga dihadiri oleh Wali Kota Jakarta Pusat dan Asisten Kesra Jakarta Pusat dan juga para anggota Dewan. Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan DKI Jakarta, pengurus yang baru, menyatakan cukup jelas bahwa proses tukar guling tanah wakaf Masjid Al-Huriyah diindikasikan ada oknum pengurus lama yang menyalahgunakan wewenang. Dari 2 poin tersebut sudah cukup jelas dari sisi kacamata hukum. Namun Bapak Ibu sekalian, tragis bagi kami untuk memperjuangkan rumah ibadah, kami harus menelan pil pahit dan ditetapkan menjadi tersangka. Atas kondisi ini, kami telah mengirimkan surat kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menko Polhukam, juga kepada Bapak Kapolri, dan juga Bapak Jaksa Agung. Surat kami tersebut tertanggal 13 Mei. Kami memohon untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena apa yang saya lakukan semata-mata adalah tugas sebagai Ketua RW untuk menjaga rumah ibadah yang ada di wilayah kami. Namun sampai detik ini, surat ini belum mendapat tanggapan. Maka dari itu, pada kesempatan yang baik ini, saya memohon kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh umat muslim, mohon kiranya dukungan doa, dan kiranya setiap celah doa, mohon kirimkan surat Al-Fatihah kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menko Polhukam, juga kepada Bapak Jaksa Agung. Semoga dengan kiriman Al-Fatihah itu dapat menggerakkan hati mereka untuk meninjau dan melihat permasalahan tukar guling terhadap Masjid Al-Huriyah. Dan juga kepada saudara-saudaraku umat Kristiani, kami mohon di setiap celah doa Bapak Ibu sekalian, kirimkanlah doa menurut kepercayaan Bapak Ibu kepada Bapak Kapolri, karena beliau seorang Kristiani yang taat. Semoga dengan doa itu beliau bisa menelaah kasus saya ini, apakah layak saya seorang muslim yang mempertahankan rumah ibadah saat ini dijadikan tersangka. Kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia, saya memohon dukungan. Kiranya jika pada akhirnya saya harus ditahan pihak kepolisian atau saya harus ditetapkan menjadi narapidana, saya titipkan istri dan anak saya dengan memohon doa dari Bapak Ibu sekalian. Saya percaya dunia ini adalah panggung sandiwara. Mudah-mudahan ini bukan bagian dari upaya kriminalisasi terhadap kami pengurus RW yang bertugas di lapangan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat mendapat solusi, dan kami berharap Bapak Presiden, Bapak Menko Polhukam, juga Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung
dapat melakukan telaah terhadap kasus ini. Saya sebagai Ketua RW tidak akan pernah mundur untuk menghadapi hal-hal begini, walaupun saat ini saya sebagai tersangka. Saya harus berjuang untuk kepentingan warga saya, karena itu adalah tanggung jawab saya selaku Ketua RW. Demikian permohonan saya, semoga ini menjadi atensi, dan kepada seluruh media, silakan Anda mewartakan video ini, karena yang saya sampaikan adalah fakta. Bukan saya menyampaikan hal-hal yang tidak fakta. Saya tegaskan, saya sebagai Ketua RW tidak bermaksud mencemarkan nama baik siapapun. Dan pada kesempatan ini saya memohon dengan sangat kepada tim mafia tanah, Kepolisian Republik Indonesia, tim mafia tanah, Kejaksaan Agung, agar dapat mengusut proses tukar guling Masjid Al-Huriyah yang ada di Kebon Siri yang dilakukan oleh para pihak yang telah kami sebutkan tadi. Jika Bapak Ibu membutuhkan bukti, kami sangat siap dengan kami sudah membuat data-data dan bukti terlampir. Demikian dari saya, semoga permasalahan ini dapat dicarikan solusi, karena semata-mata saya sebagai Ketua RW menjalankan tugas menjaga rumah ibadah, dan saya sebagai seorang Muslim tidak akan rela jika rumah ibadah kita sebegitu gampang dilakukan tukar guling, sebegitu gampang dilakukan pembongkaran. Padahal lokasi masjid kami tidak jauh dari Istana Negara. Lokasi masjid kami tidak jauh dari kantor Gubernur DKI Jakarta. Lokasi masjid kami tidak jauh dari kantor DPRD DKI Jakarta. Hanya membutuhkan sekitar 500 meter. Menjadi tragis. Bayangkan masjid di tengah kota, masjid di dekat istana, masjid di dekat kantor gubernur, masjid di dekat kantor wakil presiden, masjid di dekat kantor DPRD, bisa dilakukan demikian, dan kami digeser persoalannya menjadi kasus pidana. Demikian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya titip anak dan keluarga saya, mohon dukungan doanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.